Kalau saya Imron Ademiaji, pengurus KPA salah satunya, karena saya ex officio ketua PKBI. KPA itu apa, Pak? KPA, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS. Di Brebes udah berdiri tahun berapa? Tahun 2016, ketika itu temuan pertama dari Songgom, TKW ke Malaysia, pulang hamil di luar nikah atau unwanted pregnancy, ternyata positif. Dan setelah itu mereka nikah dengan orang Losari, akhirnya semuanya positif. Setelah itu tidak terpantau. Saat itu KPA belum tercover oleh dana, baik dari Bank Dunia maupun dari APBD. Kalau sekarang sudah ada. Sudah tercover? Sudah lewat Bank Dunia dan pendampingan APBD, karena kita sudah punya perda tentang HIV/AIDS. Semenjak itu dapat bantuan dari APBD berapa dan dari? Kalau dari Global Fund di sekretariat, terus jujur aja kita tidak tahu karena mungkin kurang transparan. Kalau dari pendampingan APBD sesuai dengan regulasi dana hibah, dan juga karena kita ada perda ya sekitar 200-an. Kalau sebelum ada pandemi, setelah ada pandemi refocusing kan, jadi akhirnya sedikit sekali gitu. Menurut Bapak, di tubuh KPA sendiri Kabupaten Brebes itu sudah sesuai aturan, apa ada regulasi yang harus disembunyikan atau bagaimana? Di fungsi dari KPA itu kan fungsi koordinatif dari seluruh stakeholder yang melakukan masalah penanggulangan HIV/AIDS. Jadi itu di pengolahannya semua di sekretariat, dan dalam proses perjalanan ada mismanagement, miskoordinasi, akhirnya ada beberapa hal penyimpangan yang mungkin kemarin sudah ada salah satu lembaga survei masyarakat yang mungkin mengintervensi atau mungkin mengawasi kerja kita, karena memang penyelenggara pemerintah walaupun kita itu negara harus diawasi supaya kita berjalan sesuai dengan ADART, sesuai dengan regulasi, baik aspek yang berkaitan dengan masalah penanganan AIDS ya, maupun masalah pengolahan anggaran yang jelas dana hibah dari APBD, begitu Mas. Ya, penyimpangan itu apakah itu termasuk ada indikasi korupsi atau apa menurut Bapak? Kemarin sudah rapat terakhir dengan Kepala Dinas Kesehatan yang baru, kita nanti evaluasi keseluruhan. Kalau proses-proses yang di luar didinasan silakan berjalan, tapi di internal dinasan nanti kita evaluasi, dan nanti kita mungkin ada reevaluasi pergantian pejabat, pergantian para pengurus, karena lebih dari 5 tahun kan sudah mestinya harus ditata pergantian orangnya, pengurusnya, sekretariatnya, orang-orang di sekretariatnya juga, karena kita kan itu negara. Negara kan sesuai dengan kebutuhan. Dianggap Brebes nggak butuh ya sudah nggak apa-apa, sama seperti pusat kan. KPA pusat kan nemplok di salah satu direktorat penyakit menular kalau nggak salah. Terus di Jawa Tengah juga mati suri karena aspek-aspek pendanaan. Kalau di kita kebetulan kita punya perda, kebetulan di situ, jadi mau nggak mau APBD harus di cover kan, harus di cover APBD maksud saya dengan hibah itu, gitu loh. Gitu. Mulai kapan kira-kira efektif untuk pergantiannya, habis Lebaran apa kapan? Mungkin kemarin janjinya Kepala Dinas yang baru, Ibu Ineke, itu nanti akan kita tata, akan keseluruhan, karena Kepala Dinas Kesehatan kan secara ex officio adalah Wakil Ketua KPA. Ketua umumnya adalah Bupati, Ketua Pelaksananya Wakil Bupati, dan seluruh ke bawahnya Wakil Ketua dan lain-lain, dan pengurus sampai ke bawah. Terakhir di sekretariat. Sekretariat itu regulasinya adalah dijabat oleh eselon 2 para waktu. Ini aturan. Dalam pelaksanaannya kan dijabat oleh Saudara Haji Slamet Tohani yang notabene adalah pensiunan dari pegawai kesehatan kan gitu, dan bukan mantan pejabat kan. Gitu. Apakah itu sesuai aturan atau tidak kita evaluasi, karena saat itu yang memberikan beberapa hal rekomendasi itu Mas Awal kasih P2, Kabid K2 waktu beliau belum sakit, sekarang beliau kan almarhum. Jadi akhirnya kita dihandle oleh Kepala Dinas yang baru oleh Mbak Nika. Insya Allah nanti selesai semua lah. Gitu. Komunikasi dengan Mas Kaji Johan, kalau Kabid P2-nya berarti dokter siapa? Untuk gantinya yang tersesat ini, yang pada waktu itu, regulasinya kan sekretaris itu dijabat oleh pejabat eselon 2 per waktu. Berarti apa sekarang ya? Asisten kan, asisten yang ngurusin kestra dan pendidikan. Asisten 2? Iya, asisten 2 mungkin. Kita turun ke bawah Kabid di Dinas Kesehatan. Oh gitu ya. Turun lagi kudunya minimal PNS, ini pensiunan. Berarti tidak boleh pensiunan ya? Nggak boleh lah.